Ya, silakan. Oh, oke. No. Banyak sekali yang no. Halo Bu Lulut. Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Itu di sekolahnya siapa itu kok beda nih sekolahnya tuh? Beda sama kemarin tuh. Sama saja, Oh, Pak. Itu sama. ada fotonya seperti kemarin. Sama saja. Oh, sama. Sebelah kanan sekarang. Kemarin Sekarang sebelah di kiri. bawah lesehan, Pak. Oh, Kemarin juga di saya. kursi, sekarang lesehan. Ya, besok tiduran. Ya, boleh. Ya, oke, luar biasa dedikasinya ya. Ya, Pak, nanti Mbak ya tepat waktu toh, Pak. Pak, pulangnya Mbak ya tepat waktu. Nah, tepat waktu Ibu muncul jam berapa? Ibu muncul jam berapa? Ibu baru datang. Ini tadi baru kirim tingling, Pak. Wih, Tadi. keren, langsung dipakai tingling. Apa namanya, Bu? Namanya apa, Bu, tadi, Bu? Tingling. Oh ya, tingling. Tingling. Makanya saya agak masuknya. Ya, besok baru saja. Ya, besok telat lagi ngirim Padlet ya. Oke, sudah saya terima datanya nih ya. Ada 15 orang no, 4 orang Gus Lower masih ragu-ragu dan 1 orang yang yes. Berarti 95% ya. Jadi wajib saya ajarkan ya, karena baru 1 orang. Jadi nanti yang sudah paham, nah nanti bisa kita belajar bersama, diskusi. Siapa tahu Bu Nurul lebih tahu dari saya ya. Nah, kemudian yang masih bingung nanti cari bagian mana yang masih bingung. Yang belum sama sekali berarti simak dengan baik. Ya. Di situ. Oke, saya buka dulu secara formal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu. Ini adalah sesi keempat, ya tinggal 2 sesi lagi, ya. Tapi nanti, ya tapi nanti nggak tahu ya. Cuman orang berhasil toh Pak meskipun patang dino. Oh, konten bono iki Pak. Wes, ya nggak apa-apa, dinikmati ya. Ini baru 4 hari rasanya 2 minggu ya. Jadi hari ini di sesi keempat kita akan belajar yang namanya Padlet. Kemarin sudah belajar tingling, word wall, kemudian live worksheet ya. Dan beberapa akhir ini nanti mungkin tingkat kesulitannya agak medium ya, agak medium. Jadi fokus saja disimak, kalau nanti belum jelas bisa dilihat rekamannya ya di situ. Ya, seperti biasa kita awali dulu dengan doa ya Bapak Ibu supaya ilmunya berkah ya, nggak cuma di sini keluar ya, tapi berkah dan itu membuatkan manfaat. Kita berdoa dulu menurut ajaran agamanya masing-masing, kepercayaannya, keyakinannya. Berdoa, silakan. Ya, berdoa selesai. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya. Semoga awalan buka tadi membuat kita lebih fokus. Ya, saya berikan pengantar sedikit ya. Sebenarnya Padlet ini sudah lama sekali ya. Bahkan tahun 2008 itu sudah ada yang posting atau sudah ada yang memberikan tutorial di YouTube ya. Sebelum ada pandemi ini sebenarnya sudah banyak yang memakainya. Kemudian di pandemi ini mulai muncul. Awal-awal pandemi Padlet ini mulai populer. Jadi sebenarnya sih saya juga yakin sebenarnya sudah banyak ya. Saya bisa mengatakan sudah banyak. Dan di sini kebetulan Bapak Ibu belum mempelajarinya. Ya sudah, berarti saya ada kesempatan untuk mengenalkan pada Bapak Ibu semuanya. Oke ya. Nah, kalau tadi Bapak Ibu sudah membuka, saya akan membuka ulang dulu ya, seperti apa tampilannya. Ya, ini saya membuat 2 contoh ya. Saya membuat 2 contoh. Yang pertama ini ada model mind map ya. Modelnya seperti mind map ya, nanti tinggal dihubungkan dengan garis-garis aja ya. Jadi dari inti atau pokok umum, terus nanti ke sub-subnya,
dan seterusnya. Ini adalah mind map. Jadi bisa kita acak, kita pindah-pindah dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk semacam mind map pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah ini adalah kronologis atau bisa dikatakan prosedur ya. Kalau ini saya buat prosedur, jadi berurutan di sini dari 1, 2, 3, 4 tadi berurutan. Jadi ini aktivitasnya, instruksinya adalah terstruktur. Ada 2. Nah, kemudian satu lagi, Padlet ini bisa digunakan sebagai activity. Activity itu apa? Kalau kan media pembelajaran berarti kita meliputi konten-konten ya, entah itu hanya konten saja, entah itu ada activity-nya dan sebagainya. Bisa juga Padlet itu cuma untuk sebagai media menulis, itu aja juga bisa. Jadi untuk kolaborasi dengan anak-anak juga bisa. Contohnya biasanya kan kalau setiap saya selesai kelas kan saya memberikan Padlet untuk inset kan, untuk hikmah pembelajaran. Nah itu, jadi cuma digunakan untuk sebagai ruang menulis. Itu juga bisa. Jadi yang pertama sebagai activity, sebagai ruang menulis atau kolaborator, ya, activity. Kemudian satu lagi adalah sebagai media pembelajaran yang terkait konten-konten materi-materi kita, uji-uji materi kita, materi pembelajaran kita. Yang pertama adalah mind map, yang kedua adalah kronologis. Meskipun nanti ada banyak sekali template-templatenya, tema-temanya itu banyak, nanti tinggal Bapak Ibu dikembangkan sendiri. Yang ini nanti yang saya berikan adalah 2 contoh ini, ya. Nanti yang lain sama, kurang lebih sama. Ya, saya mulai dari yang ini dulu ya. Kalau yang ini itu kan lebih ke pengantar dulu ini, pengantar. Kemudian ya ada mungkin video motivasi singkat. Kalau kemarin saya mencobanya di Google Sheet ya, TikTok-nya ya. Nah ini yang semua di Google Sheet saya pindah di sini semuanya. Ini sesi 1 ya, mulai dihubungkan dulu, direlatekan dengan kehidupan sehari-harinya, di pedesaan dan sebagainya. Kemudian ada ruang pendapat saya integrasikan dengan Google Form. Ketika diklik ini nanti masuknya ke Google Form, Google Doc ya. Kemudian ini ada kontennya. Ini masuk ke Google Form. Hasil loading ya. Oke, saya close saja. Kemudian ini videonya, ketika diklik videonya ya. Konten video. Kemudian ini misi sesi 3, saya menggunakan kata misi ya untuk menghindari kata tugas. Saya gabungkan dengan ideo board. Nah, langsung loncat nanti ke ideo board. Soalnya tentang coba kamu identifikasi satu makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Nah, ini integrasi dengan IdeoBoard. Nah, IdeoBoard kan salah satu media ini kan activity ya. Nah, contohnya ini. Nah, digabungkan. Kemudian masuk sesi 3. Sesi 3 kalau di Bloom taksonomi ya, lebih naik lagi levelnya. Dia mulai mengidentifikasi lingkungan sekitar, mengamati. Oke, pengamatan. Kemudian misi sesi 3, tugas mandiri. Ini Google Drive, saya gunakan Google Drive. Jadi ini juga bisa juga kalau Bapak Ibu masukkan live worksheet di sini juga bisa pengerjaannya. Nah, kalau ini saya masih pas kemarin pakai Google Drive. Nah, live worksheet juga bisa, jadi anak bisa langsung isi di sini. Kemudian selesai, finish. Udah finish ya. Kemudian ini referensi, bisa juga daftar referensi cantumkan di sini. Semacam perpustakaan ya di sini ya. Daftar referensi. Jadi bebas penggunaannya seperti apa. Ini ide-idenya, ini ide yang dari saya nih. Jadi makhluk hidup, kontennya, YouTube-nya, videonya dan sebagainya ya. PPT pun juga bisa masuk di sini, bisa diupload juga bisa. PPT, PowerPoint, ya kan, gambar semuanya ada bisa. Kemudian bisa memberikan komentar juga di sini jika anak kesulitan atau ingin memberikan apapun komentarnya, bisa komentar di sini. Nah, berikan komentar. Nah, ini komentarnya. Misalkan semangat pagi. Di
di situ. Dan bisa saling komentar kayak chat pada tiap-tiap section, setiap post di sini, ya. Kemudian ini yang model kronologis. Kalau yang ini mind map, ya, jadi sama. Modelnya kalau tadi berjajar, ini lebih acak, tinggal bisa kita ubah-ubah mau di mana dan sebagainya. Itu ya, jelas. Nah, kita akan membuat seperti ini, Bapak Ibu. Nah, oke, sudah siap ya? Ya, kalau sudah siap, kita langsung mulai aja, ya. Silakan Bapak Ibu buka Google Chrome-nya dan menuju ke padlet.com. Silakan. Silakan menuju ke padlet.com. Saya tunggu ya. Punya saya logout dulu. Saya keluar. Ya. Sudah? Jadi padlet.com ini ada versi berbayar dan ada versi gratisnya, Bapak Ibu. Seperti biasa ya, memang ini bagian dari bisnis mereka kan. Sudah? Nanti tampilannya seperti ini. Ya. Mungkin sebelum kita mulai login ada pertanyaan dulu nggak nih terkait Padlet nih? Silakan. Ada mau tanya dulu nggak? Pak, Padlet ini bisa ini enggak? Pak, Padlet ini dan seterusnya, silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Bu Ita. Tadi Bapak katakan ini ada yang berbayar juga. Nah, kalau yang gratis, versi gratisnya itu untuk berapa lama? Oh, ya. Kan kalau seperti ya apakah ada batasan waktu gitu kita menggunakan free? Ya. Siap, Bu. Untuk yang free, batasan waktunya nggak ada. Bukan batasan waktu yang free, tapi batasan jumlah ininya, papannya. Hanya bisa 4. Hanya bisa 4 papan. Nah, tapi kan kita bisa bisa kita rombak lagi. Ya, rombak lagi itu ya dihapus, kemudian dibalikin lagi, bikin lagi baru bisa. Atau bikin akun baru juga bisa. Karena bisa kita save juga. Save itu bisa kita save dalam bentuk PDF. Dalam hasil PDF itu juga bisa. Di situ. Ya, contoh misalkan satunya ya. Bisa dibentuk PDF nanti. Kalau dalam bentuk PDF nanti tidak bisa interaktif lagi berarti Pak ya? Dicoba ya. Ini dicoba. Pastinya kemarin pernah tuh bisa. Interaktifnya lebih ke ini sih. Lebih ke videonya bisa diputar gitu. Linknya masih bisa diklik seperti itu. Makanya langsung saya cobakan aja biar ya. Jadi nanti bisa di-convert dipindah ke PDF. Ya, simpan sebagai PDF. Ini sambil apakah ini hanya untuk mapel IPA? Tidak, Bu. Berbagai pelajaran bisa. Kemarin guru seni ada, guru SD bisa, bebas, Bu. Kan ini background-nya bisa kita ubah nanti. Wallpaper-nya bisa kita ubah, nggak cuma untuk IPA saja. Sosial juga bisa kan? Bebas. Nah, ini bentuk PDF nih. Jadi nanti tinggal di-save aja kan? Tinggal di-save dan kita coba apakah bisa interaksi atau tidak. Ketika saya klik, nah, ternyata masih bisa nge-link ke video. Nah, jadi ketika kita kasih mana tadi ya? Nah, saya klik kanan harusnya ya. Ketika saya klik, dia akan loncat ke videonya. Ketika saya klik, dia akan loncat ke video linknya. Ditambahin dengan word kemarin juga bisa, ya kan? Word kemarin juga bisa. Nah, ini video juga. Ini Google Drive, ini Audioboard. Ketika saya klik, nanti juga akan loncat ke Audioboard. Jadi linknya masih aktif, masih ya. Jadi ketika kita ngasih PDF-nya juga bisa, itu juga bisa kita simpan untuk kita juga. Jadi ibaratnya tuh kalau Bapak Ibu kemarin kita belajar ThinkLink ya, satu gambar yang bisa memuat ya. Kalau ini juga bisa, ini sebuah papan isinya. Kalau ini lebih namanya papan. Tapi papan ini ya modelnya sini mind map ataupun semacam kronologis atau posting-postingan.
Jadi bisa dikatakan seperti blok, ya, bisa dikatakan seperti blok. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita mulai? Bapak, maaf. Ya, silakan. Itu yang Bapak lebih dari 4 papan ya, Pak ya? Punya saya udah enggak cuma papan 4 punya saya. 4. Oh. 4 papan ini bukan ininya, Bu. Bukan ininya. Bukan 4 ini ya maksudnya ya. 4 papan itu ini sambungan 2 nih. 1 mind map, 2 kronologi ini. Nah, itu 2, Bu. Bukan yang papan 1 2 ini bukan. Nah, maksudnya kita membuat lembarannya ininya. Kalau ini namanya posnya. 1 2 3 4 pos ini namanya. Postingan ya. Kalau papan tuh ini keseluruhan ini namanya papan board. Papan boardnya. Nah, tinggal kita boardnya mau dimodif di apa. Gitu. Itu Bu. Ya. Ya, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya, kalau nggak ada kita langsung mulai aja ya. Silakan di padlet.com. Bisa daftar, diklik daftar. Kemudian daftar dengan Google ya. Daftar dengan Google. Silakan sendiri-sendiri dulu ya. Daftar dengan Google. Masuk ke padlet.com, daftar dengan Google. Ya, kalau sudah dipilih akunnya ya, yang mau dikaitkan yang mana? Yang mau dikaitkan. Ya. Jaringan saya agak lemah ya, naik turun. Oke, daftar, kemudian daftar dengan Google biar lebih cepat ya, jadi nggak perlu pendataan. Silakan. Kemudian kalau sudah memilih keanggotaan, ya, silakan pilih basic. Ya, pilih basic free forever. Ya. Pilih keanggotaan Anda. Setelah daftar dengan Google, pilih basic. Ya, saya nggak tahu nih kalau sekarang jadi 3, kemarin 4 nih. Apakah diturunkan ininya, batasannya. Kemarin 4, ini cuma 3. Silakan dipilih. Pak, saya nggak muncul pilihan itu ya, Pak. Bapak, Ibu, munculnya apa? Yang ini, layar yang Bapak ini, saya langsung ke situ. Oh ya, ya nggak apa-apa, sama aja Bu. Oh sama berarti saja. Ibu pernah login ya, pernah pakai? Belum pernah Pak. Oh belum pernah. Apa saya lupa ya? Enggak, kayak masalah pernah. Soalnya belum bisa saya Pak. Oh. Cuma dengar saja Padlet gitu. Ya, bisa jadi pernah pakai juga bisa. Tapi nggak apa-apa kok, nggak ngaruh kok, itu tadi nggak ngaruh. Kalau muncul atau enggak nggak ngaruh. Yang penting tampilannya sampai ke depan seperti ini. Yo, yang sudah sampai tampilan seperti ini bisa klik chat ya. Klik chat. Silakan klik chat, sudah login atau sudah daftar. Ya, nah ini nggak seperti live worksheet kemarin. Kalau live worksheet kemarin mah agak diklik apa Pak? Ini chatnya chat yang sudah ini register. Oh ya Allah. Yang chat ini chat register ya, yang sudah register. Ya, saya pelan-pelan ya Bu ya. Siap. Ya. Sudah. Sampai tampilan sini dulu ya. Nah, sambil saya jelaskan. Jadi di sini 3 itu 1, 2, 3, 3 yang kosong. Tapi kita bisa menggunakan 4 Bu. Ini kan contoh bisa kita hapus.
nggak kita pakai pun nggak apa-apa, tinggal kita hapus saja ya, silahkan dihapus juga nggak masalah. Jadi kita ada 4 papan. Ini satu ini cuma kayak sampel, contoh. Jadi memang kita hanya 34. Hanya punya 4 papan yang bisa kita buat. Ya. Sekarang lihat layar Zoom saya dulu ya. Lihat layar Zoom saya dulu. Kita perkenalan dulu. Buat Padlet berarti kita mulai membuat Padlet. Gabung ke Padlet berarti kita kolaborasi dengan Padletnya orang lain. Misalkan saya sama Bu Ita tuh sama-sama pelajaran IPA-nya misalkan tentang makhluk hidup. Nah, saya sambil memperkaya, ngompliti punyanya Bu Ita yang bisa kita gunakan bersama-sama untuk anak didik. Nah, gitu kan. Sama-sama guru IPA-nya, kenapa nggak kita perkaya ini media pembelajaran? Contohnya seperti itu. Ya, gabung ke Padlet. Atau gabung ke Padletnya orang lain yang lain. Kita pengen bisa melihat, pengen bisa memantau semacam itu. Biasanya nanti dikasih link, kita minta linknya. Kemudian yang ketiganya adalah galeri. Galeri ini adalah contoh-contoh Padletnya orang lain. Kayak kemarin kita di Wordwall itu kan, di Wordwall itu kita melihat Wordwall-nya yang sudah dibikin oleh orang luar sana. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat, ada di sini galeri. Ya. Kemudian yang terakhir ini tingkatkan, berarti kalau kita mau upgrade. Nah, kalau kita memang ada dana, 4 itu kurang, kita tingkatkan supaya unlimited, nah silakan. Bisa ditingkatkan. Itu ya. Nah, sekarang kita akan memulainya. Lihat layar Zoom saya, ini klik buat Padlet ya. Tanda plus ini buat Padlet. Nah, saya akan memperkenalkan ini ya dulu temanya. Ada 8 tema. 8 tema terkait Padlet ini. Yang satu tuh dinding. Dinding tuh kontennya, pos-posnya tuh kayak batu bata. Jadi nempel, atas bawah tuh nempel, nggak ada nggak ada rongganya. Beda dengan kisi. Kalau kisi kan ini ada rongganya, luas kan. Karena di sini cuma kecil, pendek. Nah, jadi kayak garis. Tapi kalau ini kayak batu bata nih, numpuk terus. Dinding bentuk pos-posnya. Kalau yang punya saya tadi, ini kanvas, ya kan kanvas ya. Kanvas ini bisa kita acak. Jadi penempatannya tuh nggak tertata seperti ini, tapi bisa kita random. Bisa kita tata secara random atau kita atur bebas secara pengaturan, karena kan map. Kemudian kita beri garis atau panah. Ini hubungannya sama apa, ini nginduknya kemana, semacam itu. Yang berikutnya daftar. Berarti daftar ini berarti dari atas ke bawah, kayak kita baca blog, kayak kita baca artikel, gitu kan, dari atas ke bawah. Kayak Word, ya kayak PDF, semacam itu, atas ke bawah. Isi ya hampir sama dinding ya, cuman ini penempatannya ada rongganya. Jadi blok-blok ini. Yang berikutnya kolom. Ini kolom ya. Susun konten dalam bentuk kolom. Nah, kolom ini nanti misalkan ini bisa untuk diskusi juga bisa, untuk kolaborasi juga bisa, ataupun konten juga nggak masalah. Contoh, jadi nanti ada kolom-kolomnya, ada garisnya di sini. Misalkan kolom 1 tentang misalkan ide, situasi, masalah di sekitar. Kolom 2 untuk dampaknya. Kolom 3 untuk solusi. Nah, nanti apa? Atau sini konsep A, konsep B, konsep C. Sini penjelasannya. Sini kategori A, kategori B, kategori C. Ini penjelasannya. Ini adalah kolom. Kemudian ini percakapan. Percakapan itu kayak chat WA biasa ya. Jadi bentuk papannya ya udah, misalkan kita ngasih instruksi, anak-anak coba idenya bagaimana pendapatmu tentang ini listrik atau apa. Mereka akan menjawab percakapan seperti ini, kayak chat WA. Peta. Jadi kalau peta ini berarti kalau pelajaran geografi cocok ini kan. Jadi kita memberikan gambar peta, kemudian dimunculkan konten-kontennya. Di Afrika ada apa, di Eropa ada apa, di Amerika ada apa, semacam itu. Yang terakhir adalah kronologi, yang tadi saya gunakan ya. Jadi kita menempatkan kontennya sepanjang garis horizontal. Ini pelajaran sejarah pun juga cocok juga. Ya, kalau timeline ya misalkan tahun 1940, 1945 itu juga bisa. Atau kayak kronologi kayak saya tadi ya. Misalkan kayak step 1 anak minta ini, step 2 anak coba
tugas ini. Step 3 anak menganalisa. Step 4 anak praktek dan seterusnya. Ini kronologi atau struktur. Oke. Ada pertanyaan terkait ini dulu tema? Cukup ya. Nah, nanti kita langsung praktek aja. Jadi nanti kita akan belajar yang kanvas ini sama kronologi. Selebihnya lebih mudah, yang lain bisa dicoba-coba sendiri. Ya. Oke. Coach, mau tanya dulu, Coach, boleh? Silakan Bu Tisna. Ketika kita memilih model Padlet-nya ini, apakah kita bisa mengkombinasikan? Jadi misalnya kita pertama memilih kanvas, kemudian pada board yang kedua kita ganti pilihnya kisi seperti itu. Itu bisa? Bisa, Bu, bisa. Bahkan bisa ya? Bisa. Kan kita kan punya 4 ya. 4 ini template-nya beda-beda nggak masalah. Kita nggak masalah. Misalkan satu untuk ini nggak masalah. Bisa juga di tengah-tengah kita ganti pun juga bisa. Di tengah-tengah. Misalkan kita ambil satu, bikin Padlet satu ya. Satu kita pakainya kanvas. Bosen. Tak ubah nanti temanya langsung ini kronologi juga bisa. Nanti otomatis akan menata sendiri. Otomatis tertata. Yang tadinya berantakan, kanvas ya, kita ubah langsung kronologi, langsung tertata sendiri. Seperti itu. Oh ya. Oke, ya. Terima kasih, Coach. Ya. Kita langsung mulai aja ya, yang mudah dulu aja, langsung kita pilih kanvas. Ya, silakan Bapak Ibu mulai 1 menit, pilih create Padlet dan pilih yang kanvas. Silakan. Bapak, saya tampilannya tidak seperti yang Bapak, Pak. Tadi yang awal udah tadi, yang create Padlet udah. Sudah, itu terus tampilannya ini batas Padlet tercapai loh. Oh, berarti Ibu pernah bikin? Oh, bisa ya, Pak ya? Ibu pernah Belum bikin? pernah, Pak. Coba di share screen ya, supaya saya bisa melihat seperti apa kasusnya. Nah, saya ini dulu, saya setting. Yuk, silakan Bu Ita. Yang lain sampai create, pilih kanvas ya. Tunggu situ dulu sebentar. Kita lihat punyanya Bu Ita. Silakan Bu Ita. Ini Pak. Oh alah. Nah ini Ibu ini aja langsung ke atas. Oke, sudah sampai batas. Oke, Ibu ini aja tanda panah kiri nih. Klik aja nih. Ibu kayaknya pernah pakai nih, coba. Tanda panah kiri ini loh, tapi di atas. Saya belum pernah. Di atas. Coba dulu, makanya coba bisa dilihat. Yang kiri atas ini. Pojok kiri atas. Ini ya, Pak, ya? Nah, betul. Nah, ini. Oh, Ibu pernah ini kolaborasi dengan orang lain. Kolaborasi itu maksudnya gitu. Iya, itu ini Bu Octavia ini bukan Ibu ini, bukan? Punya saya. Oh, ini Ibu pernah bikin nih. Lupa kayaknya. Waduh. Saya kerjasama dengan siapa? Saya belum pernah. Ini Bu Octavia. Oh, jadi harus gimana? Dihapus saja, Bu. Hapus saja salah satu yang mana yang enggak dihapus saja. Hapusnya ini. Cara menghapusnya titik 3-nya diklik ya. Nanti kalau Bapak Ibu bingung ya, sekalian ini saya lihatkan. Kemudian ini hapus Padlet. Oh ya. Nah, terus kemudian ini dulu Bu. Ini ditulis dulu nih. Tulis dulu 3518 nih. Ini kode untuk menghapus. Nah, jadi Bapak Ibu ketika menghapus masukkan kode yang sama, hapus. Nah, udah Bu. Udah langsung aja buat Padlet. Saya di tempat yang kosong ini, Pak. Ini aja klik yang pojok kiri nih, kiri atas. Kiri atas pink ini loh Bu, warna pink. Nah, betul. Nah, buat Padlet. Dihapus lagi Bu, itu kan lebih. Ya, dihapus lagi satu lagi. Kan lebih dari udah 4 kan ini kan kapasitasnya cuma 4. Dihapus saja. Oh iya, terima kasih ya, Pak. Ya, dihapus dulu terus nanti buat Padlet itu ya, Bu ya. Sip. Siap, Pak. Ya, saya lanjutkan ya. Oke, sekarang silakan ya Bu Ita langsung menyesuaikan buat Padlet, pilih yang kanvas. Sekarang saya akan memperkenalkan menunya yang di sini Bapak Ibu yang sebelah kanan. Ketika Bapak Ibu nge-create buat Padlet dan milih kanvas tema, nanti akan muncul ini settingannya. Saya perkenalkan dulu ya. Judul, berarti ini judulnya apa? Ya, judul. Entah itu bab apa terserah ya. Misalkan topik apa? Bagian tubuh manusia.
Uraian. Uraian itu apa? Misalkan media pembelajaran bebas ya. Ini diisi aja sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian icon. Icon ini adalah gambar icon untuk supaya menarik ya. Mungkin ada iconnya supaya ada smiley-nya. Jadi nggak polosan. Iconnya bebas. Mau gambar hewan kalau untuk anak-anak ya kan. Atau terkait apa namanya? Terkait temanya. Kalau masuk YouTube ya hewan. Semacam itu. Atau gambar hati, bendera, bebas. Nah, pilih masing-masing aja. Oke, saya ambil gambar jam misalkan. Jika sudah, ini back panahnya ini. Ya, kemudian alamat. Alamat itu ini situsnya itu nanti kita apa ya? Padlet.com, Greenleaf Official, dan belakangnya ini apa? Misalkan kelas alam. Ya. Kemudian wallpapernya, wallpaper ini belakangnya ini. Belakangnya ini mau gambarnya apa? Ya, di sini ada banyak pilihan ya. Warna solid berarti itu warnanya satu warna, hijau, hitam, putih ya. Gradien, gradien itu berarti warnanya gradasi. Ya, warnanya gradasi, warna milenial ya, gradasi. Ini tekstur dan pola. Tekstur dan pola itu kayak tekstur ya. Nah, agak lemot soalnya. Kalau foto berarti kita bisa ambil foto dari Google atau bisa dari punya kita sendiri. Ya, ini tekstur, pola, gambar dinding, gambar ini beragam. Ya, bisa juga foto atau add your own wallpaper. Maksudnya upload dari punya kita, dari laptop kita, ya. Atau foto ini kita ambil dari Google yang ada di sini. Ya, sambil saya nunggu ini, silakan Bapak Ibu otak-atik 3 teratas tadi ya. Judul diisi, uraian, icon, alamat, sampai wallpaper. Yuk silakan. Silakan sendiri sampai wallpaper. Sambil saya nunggu loading. Silakan Bapak Ibu. Dimulai ya. Judulnya diganti apa? Zen. Ya, itu yang kanvas klik 2 kali. Satu aja Bu, pilih. Ada tulisan pilih kan itu. Pilih. Ada kanvas, bawahnya kan ada pilih. Kalau yang alamat gimana itu, Pak? Gimana, Bu? Alamat? Alamat. Ya, alamat ini situsnya mau dikasih apa namanya? Nama situsnya apa? Jadi nanti tulisannya padlet.com, misalkan Ibu emailnya apa, garis miring, itu apa. Alamat tuh kayak situsnya, kayak www.com-nya apa. Tulis saja kelasnya Ibu, tulis saja topiknya Ibu, nggak apa-apa sih. Bebas. Tadinya kan tertulis kode-kode. Iya, dihapus saja Bu itu. Itu daripada kode-kode kan kesusahan kan, iya dihapus bisa. Kalau kode-kode kan kesusahan menghafalinya. Iya. Jadi kalau kita suatu saat lupa alamatnya apa ya kemarin Padlet saya ya. Nah, jadi kan tinggal kalau kita ingat kan mudah. Padlet.com garis miring email kita garis miring, nah itu apa alamatnya. Kita saja misalkan kelas apa, SD apa, tematik apa itu juga boleh. Disamakan dengan judulnya juga boleh. Yang penting jangan terlalu panjang. Kata kuncinya aja. Kata kuncinya aja. Icon bebas. Udah sampai wallpaper ya. Sampai wallpaper. Udah wallpaper. Ya wallpaper sekarang yang sudah sampai wallpaper atau yang belum ya saya tunggu ya. Nanti pilih yang add your own wallpaper. Nah, menambahkan gambar ya. Tambahkan gambar. Sampai sini dulu. Saya tunggu ya. Ya. Saya tunggu sampai menambahkan gambar. Yang sudah sampai di halaman menambahkan gambar, chat sudah. Ikon apa belum mengerti. Ikon tuh ini Bu, yang sebelah kiri ini loh, ikon. Jadi nanti ketika anak dikasih link nanti ada ikonnya di situ. Ikon tuh gambar ininya apa ikon.
maskot, nah itulah. Icon. Iconnya pilih aja bebas. Kalau nggak mau pakai icon juga nggak apa-apa. Ya, kalau untuk anak-anak kan icon itu sebagai pemanis saja ya. Oke, sudah. Yuk kita sampai wallpaper dulu. Wallpaper sekarang Bapak Ibu klik yang wallpaper itu ya. Pilih yang ini, add your own wallpaper. Nah, sekarang saya perkenalkan ininya. Saya perkenalkan yang wallpapernya. Coba perhatikan di layar Zoom saya. Ya. Layar Zoom saya. Jadi kita fokus yang ini aja. Ya. Cari gambar, unggah, tempelkan, ambil foto, atau kita gambar sendiri. Cari gambar berarti kita cari di Google. Unggah berarti kita unggah dari laptop kita atau memori kita. Tempelkan tautan berarti kita ini ngasih link gambarnya. Biasanya ada di Drive. Ambil foto berarti kita langsung foto dari kamera laptop atau kamera HP. Gambar berarti kita gambar sendiri secara tangan kita dengan mouse kita. Nah, di situ. Oke, kita coba cari gambar aja. Kemudian kita mau cari gambar apa di sini. Cari gambar bebas tubuh manusia. Kalau kesulitan gambarnya nggak sesuai, bisa memakai bahasa Inggris. Ya, yuk silakan dicoba. Atau cuma itu kan namanya background kan, background nggak sesuai pun juga nggak masalah, sama materinya nggak masalah, kan namanya kan background, wallpaper kan. Bisa juga anak-anak, bisa juga apa bebas. Atau misalkan nggak puas nggak ada di sini, cari aja di luar, Google sendiri. Bebas ya. Pemandangan juga boleh. Silahkan. Kalau enggak, ya pakai yang gambar, yang foto juga boleh. Izin tanya, Coach. Silakan Bu Betty. Iya, ini saya kok tampilannya gambar-gambar kayak gini ya. Gimana coba Bu? Diklik cari ya. Ya tinggal dihapus saja Bu. Kalau enggak Ibu ambil foto aja. Coba di ini share screen aja. Ya, address itu alamat itu Ibu tinggal ini aja, masukin aja alamatnya, topik pembelajaran Ibu. Jadi alamat situs Padletnya Ibu apa? Silakan di share screen Bu Betty. Ya, sebentar. Itu seperti itu, Coach. Oh, ini kan Ibu, ya ini soalnya kan IPA Betty kan. Ibu dihapus saja, ini gitu, diganti. Iya. Ibu ganti aja. Ini diganti aja. Ya. Diganti apa, Coach? Ya Pak, Ibu terkait apa itu? Oh, misalkan tumbuhan gitu ya. Ya udah tumbuhan. Nah. Tumbuhan. Terus kemana? Ini panah dulu kan? Klik panahnya dulu Bu ini. Oke, ini. Kan? Nah, sip. Nah, mungkin Betty saya di luar negeri sana namanya ini mungkin. Oh, nah, gitu. Cuma memang terbatas di sini, memang gambar yang dipandai memang terbatas. Aduh. Ya. Nah, ya udah. Bisa juga pakai bahasa Inggris saja Bu, bahasa Inggris saja misalkan. Oh iya Coach, makasih. Ya, jadi kalau kita mau mencari gambar di sini memang keterbatasan, karena ini kan sebenarnya bukan Google ya, tapi namanya Unsplash. Unsplash itu mesin pencarian tapi punya keterbatasan. Ya. Bisa ini juga. Ini apa ini, Coach? Apa? Gimana yang Bu? Ada color scheme. Color scheme. Itu yang belum, Bu. Wallpaper kan ada color scheme. Oh ya, belum. Itu apa yang diklik? Belum, Bu. Belum sampai situ. Ya, belum sampai situ. Belum. Ya. Ya. Oke. Yang sudah ganti background-nya udah ya. Silakan klik chat-nya, sudah background-nya. Kalau kesulitan ya, ini kalau ini memang terbatas ya. Kalau kesulitan Bapak Ibu bisa ngambil aja di Google sendiri. Jadi Ibu keluar cari aja Google sendiri. Itu juga bisa ya. Jadi maksudnya izin bertanya. Maksud saya background ini jangan jadi masalah gitu loh ya. Gimana Bu Duyana? Untuk
address ini itu di apa copy clipboard ini memang harus di copy atau gimana? Enggak, di ini Bu, tuliskan aja ininya, apa namanya? Ibu tulis alamatnya apa? Alamat Dia keluar Padletnya itu sendiri apa? dari Padlet itu kan, Coach. Kan Maksudnya bisa alamat? dihapus itu. Dihapus itu bisa itu. Dihapus bisa. Jadi tadi kan ini ya, Berarti yang alamat address ini kan, tautan unik ke Padlet Anda. Ini lebih kayak alamat situs kita. Kita hapus saja itu yang huruf-huruf kode, dihapus diganti dengan ini kita sendiri, alamat kita sendiri. Maksudnya alamat itu alamat internet kita itu, Padlet kita ini apa? Judulnya apa? Misalkan bagian tubuh manusia. Tadi keluar sendiri dia, Berarti Coach. bisa diganti ya? Bisa dihapus itu bisa diganti. Bu. Berarti bisa diganti. Dihapus. Betul, bisa diganti. Jadi Baik, kalau Coach. kode kan terlalu susah ngafalinnya. Itu ya. Coach, apakah izin tanya Coach, Ya, itu silakan. apakah itu ada hubungannya dengan link yang nanti akan kita share? Artinya Iya, betul. itu alamat. Betul. Oh, nah, oke. alamat link ya akan Berarti- kita share. Jadi kalau bisa tuh yang Jadi jelas. agar mudah dicari gitu ya. Oke, Betul. siap. Agar mudah Oke, dicari, mudah diingat juga. Kalau misalkan kita sendiri lupa kan. Kalau kita lupa kan lebih mudah diingat juga dibandingkan kode-kode yang susah menghafalkannya. Oke. Coach, Ya, silakan. itu kan di atas sudah ada tulisan padlet.com, misalnya yang saya ya Coach ya, padlet.com, terus kemudian garis miring Octavia Rahayu dan seterusnya. Nah, itu Ada kita kodenya. samakan dengan itu yang Enggak usah. ya. Itu nanti kalau kita save punya kita ini, misalkan ini punya saya kan udah saya ganti nih tubuh manusia. Ya kan, yang alamat address kan udah saya ganti. Nanti kalau saya save nanti yang alamat ini akan berubah sesuai punya kita nanti. Gitu, Bu. Nanti akan berubah. Kalau yang kita lihat ini kan alamat yang sekarang kan ini kan misalkan padlet.com, official, garis miring, kode-kode kan ini 55, 7K dan sebagainya. Makanya kita ubah di sini, kita setting. Saya ubah jadi yang kode-kode itu jadi tubuh manusia. Ketika nanti kita simpan, save, settingannya selesai, itu nanti akan berubah nanti. Gitu, Bu. Ya. Yang Coach itu yang 5517K dan sekian itu nanti akan berubah menjadi tubuh manusia begitu ya Coach ya? Iya, akan saya ubah ya berdasarkan apa yang saya tulis gitu, Bu. Sip. Itu ya. Yuk kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Sekarang lihat saya lagi ya. Ini tinggal dikit yang settingnya. Wallpaper udah. Ya, saya belum muncul. Ya, biarkan aja ya. Skema warna itu hitam atau putih, gelap atau terang. Lebih ke gelap atau terang, nanti lebih ke warna ininya. Apa namanya? Warna layarnya. Paling mudah biasanya putih untuk bisa lebih mudah dibaca, ya. Kemudian jenis huruf. Ini cuma ada 4. Supaya kita bisa melihat perubahannya, perbedaan jenis hurufnya, kita lihat bagian judul sebelah kiri ini. Kiri atas ini kan, topik bla bla bla. Nah, ini kita lihat. Kita rubah ini hurufnya kayak gini. Nah, seperti itu. Ya, cocokkan aja sesuaikan dengan kriteria anak-anak kita. Ya. Kemudian atribusi, tampilkan nama kreator di atas setiap postingan. Nah, ini maksudnya kalau ada yang ngeposting atau komentar itu akan kelihatan namanya. Mau dilihatkan enggak? Kalau mau dilihatkan silakan di oke. Namun kalau mau dilihatkan otomatis anak harus login dulu kan? Nah, itu bikin repot nggak? Kalau anak-anak usia bawah agak kesulitan, berarti nggak usah aja atribusinya. Ya, kemudian izinkan komentar atau tidak. Izinkan komentar itu setiap post kita, mereka bisa memberikan komentar nggak pada setiap konten kita. Misalkan, Bu ini saya bingung, ya, berarti mereka kita izinkan berkomentar. Ya, kemudian reaksi. Reaksi ini apakah love, apakah vote, apakah bintang atau ngasih nilai. Nilainya sampai 100. Ini bisa digunakan untuk activity. Misalkan kita gunakan Padlet ya, misalkan untuk pengumpulan tugas. Itu bisa. Kita ngasih link ke anak-anak silakan kamu kumpulkan tugasnya di sini. Silakan kamu kasih bintang atau kasih vote untuk teman-temanmu juga boleh. Nah, ini adalah reaksinya, responnya. Mau pakai atau tidak. Oke, kalau saya biasanya cuma pakai yang ini aja, suka. Kalau untuk pembelajaran ya. Nah, masa kita mau di vote sama anak kita kan nanti repot
ya. Ini udah suka, kemudian reaksi udah ya. Memerlukan persetujuan, ini nggak perlu, saring kata-kata buruk ini nggak usah. Nah, ini otomatis sendiri. Udah cuma sampai situ aja. Ya, kalau udah silakan di save. Save itu ada di pojok kanan atas. Simpan, klik. Udah, selesai. Silakan Bapak Ibu lanjutkan sendiri. Setelah wallpaper, silakan dibenahi sendiri, diotak-atik sendiri sesuai kebutuhan. Anak ini kita fungsinya sebagai pembelajaran konten, reaksinya dikasih yang suka aja, love aja. Ya. Suka yang love saja. Bapak, save itu lanjut itu toh, Pak? Ya, lanjut yang pojok kanan atas. Betul, lanjut. Oh, iya. Save tulisan lanjut. Ya, lanjut. Di pojok kanan atas. Sudah ya, kalau sudah kita mulai memposting. Ya, nanti akan muncul mulai memposting kan. Ya udah langsung aja klik mulai mempostingnya, diklik. Nah, udah kan? Nah, caranya mulai memposting, lihat layar Zoom saya ya. Mulai mempostingnya adalah Bapak Ibu klik tanda plus di pojok kanan bawah. Tanda plus kanan bawah. Saya berikan contoh dulu ya. Semua sudah ya. Sekarang lihat layar Zoom saya, menambahkan postingnya adalah pojok kanan bawah ini tanda plus. Klik. Nah, nanti muncul gini. Judul. Sama sebelah bawahnya adalah deskripsi. Misalkan bagian tubuh manusia. Ini deskripsinya. Anak-anak bisa dengan instruksi. Di sini kamu akan belajar tentang bla bla. Nah, bawahnya ini bisa kasih unggah, itu gambar. Ya kan, saya ulang ya. Saya klik ini unggah, pilih berkas. Berkas ini bisa dokumen, bisa gambar, bisa video, bisa presentasi, bisa PDF, lagu juga bisa, suara dan lainnya, bebas, semua bisa di sini. Tapi ingat, karena kita adalah free, batasan kita cuma 10 mega. Ya, kalau kita masukkan video 200 mega ya nggak bisa. Nanti akan sangat berat sekali. Makanya linknya saja. Ya, pilih berkas ya. Pilih berkas ya udah, pilih gambarnya saja di sini. Pilih gambarnya. Nah, pilih gambarnya, masukkan saja. Misalkan. Gambar nih. Nah, mengunggah. Nah, gambarnya bebas ya, sesuaikan sendiri aja. Nanti bisa cari di Google aja. Mengunggah atau bebas apa yang mau diunggah kan. Karena ini kan postingan pertama kita kan, karena kita kanvas ya. Kanvas berarti kan fungsinya sebagai otaknya dulu. Setelah lanjut, udah mulai memposting itu diklik. Mulai memposting. Nah, ini baru mengunggah ya. Nah, ditunggu dulu. Tadi yang di pojok sebelah kanan itu untuk penambahan ditulis lagi, Coach. Penambahan apa, Bu? Penambahan apa itu yang ada title-nya gitu ya? Kan udah tadi. Udah kan tadi kan? Udah untuk settingnya kan udah. Yang di bawah pojok kanan, yang ada plusnya. Oh, yang pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah. Ya, itu untuk menambahkan ini, postingan ini, Bu. Oh, menambah postingan untuk di layarnya ya? Iya, betul. Nah, tidak jadi kita kasih tengah misalkan. Ini kan tanda plus kanan bawah ini ya. Ini kan untuk mulai ini. Untuk mulai postingnya. Nah, ini untuk membuat ininya, Bu. Papannya ini. Membuat postnya ini. Nah, terus ini udah ya. Misalkan ini baru awalan bagian tubuh manusia. Kita tambah lagi misalkan. Sini kan. Misalkan bagian kepala. Bla 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 bla. Terus ini kan udah nih, lihat layar Zoom saya ya. Panah atas ini berarti kan unggah, kita upload. Kalau yang gambar rantai ini berarti tautan, kita kasih link. Entah itu link YouTube, link video, link dan sebagainya. Kemudian Google, berarti kita mulai mencari di Google di sini. Nah, mau mencari apa di sini?
gambar ya. Misalkan di laptop kita nggak ada, nah ini kepala, tengkorak misalkan, kita klik situ. Nah, saya perkenalkan dulu ya untuk ininya, menu-menu bawahnya. Nah, kemudian kita pasang di sini dulu aja, nah, bagian kepala. Kita nambah lagi, misalkan bagian badan atau tangan. Contoh aja ya. Nah, deskripsinya tangan, bla bla bla. Oke, perhatikan dulu ya. Nah, sekarang menu yang lainnya, yang ini adalah jepret, itu maksudnya foto langsung dari kamera kita. Ya bebas, butuh nggak foto kita. Kemudian kalau pengen lihat yang lebih banyak, itu titik 3 ini, lainnya. Titik 3. Nah, ini yang lebih komplit ya. Apakah tautan, Google, jepret, film, ambil video. Film ini maksudnya kita langsung rekam video dari kamera kita langsung. Suara, berarti langsung kita rekam suaranya, itu juga boleh. Kalau kayak Tingling kemarin kan, nah, Tingling kemarin juga gitu. Nanti kalau kita klik akan muncul suara. Atau rekam layar Anda, berarti layar ini, laptop kita. Gambar, berarti kita coret-coret. Contoh gambar ya, kita klik gambar ini. Klik, nah, misalkan kita mau ngasih gambar atau rumus juga bisa di sini. Misalkan gambar, karena itu terkait tangan ya, tangan. Nah, tangan. Ini apa, atau rumus juga boleh. Nah, kemudian simpan. Nah, nanti akan muncul gambar kita di sini. Jadi medianya banyak. Mau suara juga boleh, video juga boleh. Ya, oke. Ya, silakan membuat Bapak Ibu tiga pos. Yang satu bagian utama, topik utamanya apa, ya. Yang dua subnya. Kemudian silakan ditaruh bebas dulu. Ini kita belum belajar bikin panahnya ya. Silakan letakkan dulu aja. Semacam ini. Dan ini misalkan bagian tengahnya ini. Ya, silakan Bu Ita. Pak saya izin bertanya, Pak. Ya, dalam silakan. satu lembar itu apakah bisa mengupload misalnya gambar dan suara? Dalam satu lembar itu bisa. Apakah bisa gambar dan suara? Oke. Iya. Jawabannya adalah hilang. Bentar ya. Punya saya keluar. Bentar. Jadi apakah bisa muncul? Jawabannya sementara pernah saya coba tuh nggak bisa dua-duanya, Bu. Jadi salah satu aja, suara saja atau gambar aja. Mending Ibu bikin pos baru aja di sebelahnya. Misalkan pos pertama untuk gambar ya, Ibu menjelaskan gambarnya. Ibu bikin pos baru, kasih di sebelahnya. Dengarkan, simak penjelasan dari Ibu. Nah, masalahnya seperti itu. Gitu. Iya. Silakan dicoba ya. Ya, sama-sama. Silakan. Silakan Bu Lulut. Bapak saya tanya, Pak. Silakan. Pak, punya saya di next tulisannya kok please recheck all fields to make sure they are correct, Pak. Korek apa, Bu? Bentar. Gimana ini? Salah. Share screen aja, share screen aja, Bu. Silakan share screen. Iya, Pak. Wah, hari ini sampai 60 ya pesertanya ya. Saya 50, 40. Ini loh, Pak. Punya saya. Nah, bentar, Bu. Gimana, Bu? Please recheck over to make sure they are correct. Coba diatasin, Bu, diatasin. Kursornya apa? Please recheck. Ya, diatasin, Bu. Korek ya. Oh, enggak, ini apa namanya? Kursornya diatasin ini ya. Layarnya diatasin. Ini yang sebelah kanan. Paham, Pak, saya. Oh, ini Ibu scroll ke atas. Jangan. Ibu scroll ke atas. Oh. Scroll tuh pakai mouse itu loh. Bentar. Nah, itu ditarik ke atas. Nah, tarik ke atas. Bentar. Oh, ini Bu yang bawah tadi. Yang tulisan bagian tubuh ini tanpa spasi, Bu. Spasinya dilangi, spasinya. Oh, ngoten.
Ya, kan ini kan alamat kan, situs website. Situs website itu nggak boleh ada spasi. Nggak boleh ada jarak ya. Huruf besar kecil nggak ngaruh ya Pak? Nggak ngaruh. Besar kecil nggak ngaruh hurufnya. Nggak ngaruh. Yang penting ini nggak boleh ada spasinya. Oke, matur nuwun. Mari siap Ibu. Sip. Yuk. Ya, silakan. Bikin 3 ya. Silakan Bapak Ibu bikin 3 ya. 3 pos, 1 pos sebagai yang utama, yang 2 pos untuk subnya. Silakan. Kan kita ke kanvas kan, bikin kanvas kan. Silakan. Bikin 3 papan aja ya, Coach. Misalkan ya, bagian tubuh manusia sama tubuh. Kemudian bagian kepala manusia sama bagian tangan manusia. Gitu aja boleh? Betul, boleh. Oh iya, oke. Sama juga boleh. Siap. Selesai. Wah, cepat. Kasih gambar, Bu. Kasih gambar atau video. Dicoba ngasih ininya, apa namanya, kasih tautan. Jangan cuma tulisan deskripsi. Oh, kasih tautan gimana? Ini udah terlanjur? Ya, tinggal ini aja ngeditnya. Bentar, saya contohkan ya. Bentar, saya contohkan dulu ya. Jadi, kalau bisa jangan cuma judul sama deskripsi aja kan. Kurang menarik kan. Cara ngeditnya, kalau sudah terlanjur gini, caranya gini, Bu. Lihat layar Zoom saya ya. Kursor kita arahkan ke pos yang mau kita ubah. Kursor kita arahkan yang mau kita ubah. Nanti akan muncul menu kayak gini. Ada menu pensil, sampah, sama titik 3. Kalau titik 3, perhatikan ya. Titik 3, nah, akan muncul gini. Ada warnanya nih. Warna ini bisa kita ubah juga. Kita ganti pink misalkan. Pink. Nah, gantinya warna pink ya. Kalau mau ngedit, berarti yang gambar pensil ini diklik. Pensil, diklik. Nah, bisa kita edit ulang. Kepala manusia terdiri dari terusnya. Nah, oke, silakan. Editnya gitu ya. Diarahkan kursornya nanti akan muncul. Oke, makasih Coach. Ya, sesuaikan dengan kontennya bisa loh itu. Ibu punya konten materi apa, materi besok buat aja sekarang juga boleh. Cari di Google dan sebagainya silahkan. YouTube juga bisa. Kalau mau menambahkan video berarti Ibu cari link YouTube-nya, kemudian tambahkan yang itu tadi, yang link gambar rantai itu diklik nanti di copy pastekan ke situ. Ya. Izin Coach, tadi kalau sudah bagaimana? Kalau sudah semua? Sudah. Kalau sudah semua ya tunggu dulu. Udah bikin 3. Oh, sudah ya. Sama videonya sudah. Udah. Oh iya iya. Ibu belajar latihan ini, ubah warnanya posnya juga boleh. Caranya arahkan kursornya ke pos, pilih titik 3 itu, kemudian pilih warna yang di atas itu. Kuning, pink, hijau, biru, nah itu untuk biar nggak cuma putihan biasa. Nanti ada warna-warninya. Ya, silakan bikin 3 pos dulu. Bagian tubuh manusia. Silakan bikin 3. Yang sudah chat sudah ya. Kalau bisa jangan cuma judul sama deskripsi, kasih misalkan gambar. Ibu mau coba suara, ya silahkan direkam suaranya, masuk enggak. Ibu mau coba ngasihkan link video, silahkan. Mau kasih PPT PowerPoint juga silahkan. Ya. Kalau mau PowerPoint berarti yang tadi unggah. Ya. Unggah. Pak Zen. Ya. Saya ketinggalan jauh. Itu yang tanda plus yang di sudut kanan bawah itu saya tak muncul. Oh gitu. Bentar. Ibu refresh coba. Ibu refresh. Ininya halamannya di refresh. Di reload Bu. Reload. Di refresh, di reload dulu, diulangi dulu. Di bagian pojok kiri itu ada gambar panah muter kan. Nah, itu di reload dulu. Siapa tahu mungkin jaringannya itu nggak muncul. Pojok kanan, pojok kiri. Pojok kiri ya, gambar reload itu loh, Bu, di reload dulu. Nggak ada tuh saya reload.
Bisa kan, Bu? Saya share screen ya Pak ya. Coba dulu Pak ya. Boleh, boleh. Bentar, saya close dulu punya saya. Silakan, Bu. Ini loh Pak. Ya. Ini punya saya. Nggak ada tanda plusnya di sini. Oh, ini Ibu belum di-next dulu. Ini ada yang salah lagi nih mungkin. Bentar. Please recheck also to make sure ini kayak punyanya Bu tadi. Coba Ibu turun dulu ini. Scroll ke bawah dulu. Ada yang salah nggak nih? Peredaran darah manusia. Laten ambil underscore up to 50 karakter. Stop dulu Bu. Stop sampai sini. Peredaran darah manusia. Ini kayaknya perlu dirubah, dipendekin lagi Bu, yang peredaran darah manusia coba. Ini saya juga heran. Kenapa? Oh, nggak boleh panjang gini. Ya mungkin darah manusia gitu coba aja Bu. Atau peredaran darah manusianya dihapus coba. Manusianya dihapus. Darah. Nah coba di next. Coba next. Ya coba. Nggak bisa Pak. Oke, letter number underscore only up to. Coba turun lagi ya, ada yang salah nggak? Bagaimana masukkan suara pada gambar? Nggak bisa Bu, salah satu Bu. Hanya suara saja atau gambar saja ya, Bu Nurwaidah. Turun lagi Bu, ini Bu Lydia, turun lagi. Ya ini Pak, udah Pak. Bentar, oh nggak ada ya, bentar. Coba ke atas lagi. Mana yang salah? Bentar, ke atas lagi. Oh, tuh, oke. Welcome to ikonnya. Coba ininya diganti aja, peredaran darahnya diganti Bu. Mungkin ini udah ada yang pakai. Coba. Yang yang address, yang addressnya Bu. Nah, itu diganti nama Ibu aja. Diganti nama Ibu aja. Ya? Diganti nama Ibu saja. Mungkin udah ada yang pernah pakai. Ya, mungkin ada yang sudah pernah pakai. Makanya ya, begitu ya Pak ya. Ya, udah. Sip. Next. Coba. Next. Klik. Nggak bisa juga, Pak. Nggak mau coba, dia. Udah nih diklik, udah saya klik, Pak. Udah diklik nggak bisa ya? Oh. Iya, Pak. Kenapa ya, Pak ya? Bentar. Ini harusnya bisa. Coba di reload dulu aja, Bu. Ibu cancel. Ini cancel. Cancel aja nih. Terus? Ini discard and close. Nah, udah ini terus balik lagi. Ibu setting lagi ulang. Gambar ini, gambar gerigi. Pojok kanan atas. Ada gambar roda, itu diklik. Nah. Ini, modify. Nah, ya modify. Ibu setting ulang lagi. Udah kan ini. Udah, terus ikonnya mau diubah enggak? Silakan Ibu ngubah dari awal dulu nih. Wallpaper-nya mau diubah enggak? Silakan diubah dulu dari awal. Ya. Diubah dulu dari awal, kalau udah di-save. Dilanjutkan, Bu, ya. Ini wallpaper-nya diubah, hurufnya diubah. Itu ya. Coba dulu kalau udah. Ya, itu coba ditulis diganti dulu. Tulis. Nah, stop, save coba. Sekarang klik save. Nah, udah bisa itu Bu. Udah muncul. Kalau udah itu udah bisa kan? Ya udah di-close ini, silakan di-close. Di-close dulu. Ya, udah ya close dulu kan. Udah muncul. Oh ya, ini muncul ya. Ya, makasih Pak. Ya. Ini klik ya. Ya, diklik aja. Ini. Diklik untuk memulai. Sip, iya, sudah semua ya. Kalau udah semua, oke. Jangan lupa ini ya, bisa coba ngerekam, bisa coba link video. Pak. Gimana Bu? Pak Sen. Ya. Kalau ada Pak sudah jadi papan 3, ingin editnya bisa nggak Pak? Oh, bisa Bu tadi. Kursornya diarahin ke posnya, pilih gambar pensil. Kursornya Ibu, mouse-nya diarahin ke pos, ke papannya itu. Kemudian nanti akan muncul gambar pensil di pojok atas itu. Di kanan itu ada gambar pensil, diklik aja. Ya udah itu diklik aja untuk mengedit kan. Tempat sampah itu ya?
Bukan tempat sampah itu ya, bukan, Pak? sebelahnya. Ini kan punya saya. Ini kan yang ini. Nah, ini Bu, yang ada ini. Sebelahnya kotak sampah kan ada pensil nih. Nah, ini untuk edit. Untuk mengedit. Silakan, Bu. Enggak, Pak, saya pengen ngedit gambarnya itu loh, Pak, gambar. Gambarnya mau diapain? Enggak, Diganti. pengen ngedit itu, pengen ngedit. Nggih. Diganti. Sudah jadi ya papane. Gambar apa, Bu? Gambar mana? Gambar background-nya. Bukan background-nya, gambar yang ada di papan, misal gambar tengkorak itu diganti yang lain. Oh, ya Itu tinggal loh, Pak. diedit aja. Diedit aja, Bu. Ini. Nih, lihat layar zoom saya, Bu. Lihat layar zoom. Lihat layar zoom. Ya, sudah lihat. Nah, Ya. ini ya bagian kepala ini ya. Ini panahnya, kursor saya arahkan di bagian kepala. Tekan edit postingan ini, klik. Nah, ini kalau ngubah ini tulisan. Kalau ngubah ya ini di close saja, Bu. Hapus lampiran. Hapus, klik, hapus, hilang kan? Ya udah diganti yang mana? Oh iya, Bu. Oh, udah malam loh, Bu. Ya, makasih, Pak. Siap. Nggih, makasih. Ya. Untuk menambah apanya, Pak? Apa namanya nih? Tabelnya apa nambahnya ini? Nambah apa, Bu? Ya udah tambahkan di bawahnya itu, menu bawahnya itu. Di mana, Pak, cara menambahnya? Dari mana? Ibu udah post, udah itu, udah nulis judul, udah. Udah. Ya, bawahnya kan itu tulis deskripsi, ciptakan sesuatu, itu deskripsi. Create apa itu? Anything, kan? Kemudian bawahnya itu kan ada apa namanya? Bawahnya kan itu ada tulisan apa, ada gambar kan itu. Ada panah ke atas, itu berarti mengupload atau tautan link, ya, semacam itu. Ibu klik aja itu yang bagian bawah itu. Ikon-ikonnya di Udah, Pak. bawah. Maksud saya untuk menambahkan lagi, Pak. Oh, menambahkan lagi. Kalau menambahkan lagi ya diklik plusnya lagi, Bu. Plus yang kanan bawah itu diklik lagi untuk ini. Oh, itu ya. Iya, Kasih, tinggal Pak. menambahkan aja. Sip. Udah ya? Oke. Sudah. Kalau udah semuanya, sekarang kita akan membuat panahnya nih. Ya, sekarang semuanya stop dulu. Lihat layar saya supaya saya nggak ngulang ya. Lihat layar saya. Supaya saya nggak ngulang. Nah, kita akan menambahkan panahnya. Caranya, kita misalkan ini, klik ini ya, bagian tubuh manusia, titik 3, hubungkan ke postingan. Atau ada gambar kayak kabel. Saya ulangi ya. Arahkan kursor, titik 3, hubungkan ke postingan. Atau kayak konektor ini. Hubungkan kemana nih? Ke sini, misalkan bagian tangan. Nah, berarti panahnya dari sini ke sana kan, panahnya kan. Kalau panahnya nggak kelihatan, berarti diganti aja background-nya biar kelihatan. Ya. Nah, kemudian misalkan ini lagi panah ke sini. Titik 3, hubungkan ke sini. Mau kasih labelnya juga boleh, hubungannya apa? Video pembelajaran. Kemudian hubungkan. Nah, kemudian ini hubungkan juga ke sini, ke yang ini. Hubungkan. Dah. Ya, silakan bisa diotak-atik, kasih panahnya. Ingat ya, panahnya tadi arahkan kursor, pilih titik 3, kemudian hubungkan atau connect. Connect ke postingan. Connect post. Silakan hubungkan pakai panah. Jadi panah itu dari ke. Ibu, dari ke mana? Dari ke. Berarti Ibu mengarahkan kursornya pada titik awalnya, kan titik panah awalnya. Dari ke. Silakan. Saya ubah wallpaper-nya biar kelihatan. Cara ubah wallpaper gimana ya Pak tadi? Cara merubah wallpaper. Ya Bu, cara merubah wallpaper itu di pojok kanan atas tuh ada kayak gambar roda kan. Ibu klik aja, nanti akan kembali ke settingan tadi. Pojok kanan atas itu ada kayak gambar roda, diklik aja itu rodanya.
Mohon maaf Pak, terlambat tadi cara membuat panah tadi gimana Pak untuk menarik panah? Oh ya, saya ulangi ya. Silakan lihat layar Zoom saya Pak Hendratno. Nih, saya hapus dulu bentar. Nah, saya hapus dulu punya saya nih. Terputus. Nah, sudah kelihatan Pak Hendratno? Cara menambahkan panahnya. Yang bagian dari itu asal panahnya dari mana, kita ini arahkan kursornya. Kita pengen panahnya kan dari sini, pusatnya kan ini ya. Saya arahkan kursornya sampai muncul gambar ini, pensil, sampah, ada titik 3. Titik 3-nya kita klik, nanti akan muncul ini. Pilih yang hubungkan ke postingan. Klik, nah, nanti ini aja, arahkan kemana? Sini, hubungkan. Udah muncul kan? Kita pengen ini ke sini, berarti tambahkan lagi, hubungkan ke postingan. Klik. Kita pengen ini ke bawah ini, berarti sama, hubungkan ke postingan. Klik. Nah, seperti itu. Itu, silakan. Oke, ya Pak. Ya. Nah, mantap ya. Nah, ini kayak mind map. Mind map. Tadi mungkin ada beberapa konten kita yang mungkin bisa dibuat mind map, silahkan. Kok nggak bisa ya Pak narik panahnya? Ibu ini dulu arahkan kursornya ke titik 3 udah, titik 3. Enggak ditarik Bu. Ibu ini aja titik 3, kemudian connect, hubungkan ke postingan atau connect. Nah, udah. Nanti di kotak-kotak lain itu pasti ada tulisan hubungkan, ya kan? Ketika Ibu ngeklik itu nanti ada kotak-kotak yang itu ada hubungkan. Ya udah Ibu klik hubungkannya itu. Tulisan hubungkannya diklik. Kotak selanjutnya kemudian connect itu. Ya. Besar dan warna garis apakah bisa diatur? Tidak bisa. Ini HP-nya siapa? Ya, udah ya. Yuk, silakan. Untuk warna garis itu tidak bisa. Kalau mau menghapus ininya, menghapus garisnya, berarti sama titik 3 yang menu itu, pilih yang terputus dari postingan. Sudah ya. Yuk. Kita tinggal satu lagi nih, karena ini Bapak Ibu sudah paham ini, nanti yang seterusnya lebih mudah. Kita tinggal penataan aja. Nggak bisa, silakan share screen. Ya, share screen Bu Nani. Share screen aja. Yang laptop ya. Ya iyalah. Udah yang lain ya kalau gimana? Punya saya ini cemana nggak ngerti. Jadinya salah masuk ya. Loh, saya bentar ya Bu ya, tunggu ya. Nih dulu Bu Nani dulu. Kepit lagi. Kok nggak nyambung menurut ya? Bu Nani dulu ya. Ya tunggu dulu ya Bu Betty ya. Ini Bu, ini pusatnya mana pusatnya? Tembang mana? Pusatnya mana? Maksudnya dari situ loh atau apa, Coach? Dari tanaman itu. Tanaman mana sih? Pusatnya dari gambar wayang. Ini ya udah ini Bu, connect ke pos. Wayang. Oh, gambar wayang. Ini titik 3 dulu Bu, titik 3. Titik 3. Pos, connect to a pos. Connect to pos, ya. Bentar. Terus kedip ini gambarnya. Nah, connect to pos sudah. Bentar, ini di sini belum muncul, agak lambat. Udah, klik. Nah, ini ada tulisan connect nih. Ini connect-nya yang Tembangan Semaradona kan ada connect kan ini. Klik ini Bu, connect-nya nih. Diklik. Nah, iya diklik supaya cocok. Nah, alhamdulillah. Tadi akhirnya nggak muncul.
Nah, Matur nuwun. Sampun, sami-sami. Sampun. Nggih, nuwun, Bu. Sampun nggih. Nggih. Ini tak lanjutkan dulu ya, Bu Miswah ya. Tunggu ya. Tunggu ya, Bu Miswah ya. Sabar nggih. Ampun mumet nggih. Ini yang paling mudah loh Bu, ini Bu. Nah, ada yang lebih susah ini sebenarnya. Iki rasaku ya memang nggak payah kayak yang sing wingi-wingi to ya, Pak. Tapi kok ya awalnya gawe iki orang ngepas. Oh ya nanti bisa tak bantu setelah ini ya Bu ya. Yang sudah lihat layar Zoom saya sekarang. Yang sudah lihat layar Zoom saya. Sekarang kita akan mensebar ininya. Kalau sudah jadi ya, ini mungkin baru 3, nanti dikompleti sendiri. Ini udah jadi tugas, udah selesai nih, karena Ibu sudah bisa. Tinggal cara yang menyebar, dapat linknya bagaimana? Caranya ini, lihat layar Zoom saya. Ini di sebelahnya roda, ini kan ada sebar atau share atau bagi ya. Kita klik ini, nah nanti akan muncul menu gini. Undang anggota, ini nggak usah, abaikan aja. Ini nanti akan tambah repot ini nanti ya. Ya, abaikan aja. Kemudian yang ini, yang penting. Privasi. Ada script rahasia. Pengguna bisa titik-titik. Ini ya. Ubah privasinya. Saya klik ya. Ubah privasi. Nah, nanti akan muncul privat. Kalau privat berarti itu disembunyikan. Berarti untuk kita sendiri. Kata sandi berarti yang bisa masuk di tempat kita itu harus menggunakan sandi. Misalkan kita kasih link ke anak-anak, nah, mereka ketika sudah ngeklik itu pakai sandi, ya. Atau rahasia, rahasia itu tetap tersembunyi di tempat umum, namun orang-orang yang dapat link kita itu masih bisa menggunakan. Ini tanpa sandi. Yang paling bawah ini public, berarti public itu semua orang bisa mengakses tanpa harus linknya, ya. Karena kita kebutuhannya supaya bisa dibagi dan tidak membuat repot anak, ya kita ini aja, rahasia aja. Cukup yang kita kasih linknya saja yang bisa. Ya, berarti klik rahasia. Kemudian bawahnya, ini ada izin follow pengunjung, ya. Pengunjung kita bisa apa? Karena ini adalah media pembelajaran, berarti hanya bisa membaca. Kalau menulis, kalau yang tengah ini ya, kalau yang tengah, nanti anak-anak bisa menambah postingan kayak kita, kan jadi rusak media pembelajaran kita. Masa mereka malah nambah konten gitu kan. Kan fungsinya kan mereka melihat pembelajaran kita kan. Berarti kan membaca saja. Nah, tapi mereka tetap masih bisa memberikan komentar. Mereka tetap bisa memberikan komentar, tapi dia nggak bisa menambahkan postingannya, ya. Tapi kalau yang dapat menulis, dia bisa menambah postingannya, jelas ya. Kalau yang terakhir bisa mengedit, berarti mereka sama seperti kita. Ngotak-ngatik alamat, ngotak-ngatik background, ngotak-ngatik judul, ngotak-ngatik bahkan menghapus pun bisa. Itu yang terakhir, ya. Karena kita fungsinya untuk anak-anak dan pembelajaran. Kita cukup yang ini paling atas, view, membaca, tapi mereka masih bisa komentar. Hanya komentar saja, nggak bisa menambahkan postingan. Ya, jelas ya. Nanti klik membaca. Jika sudah, kita simpan atau save. Lanjutkan yang pojok kanan atas ini. Kemudian kembali. Ya, sampai situ dulu silakan. Dicoba ya. Klik tanda panah itu, sebar. Yang punya Bu Miswah nggak apa-apa, latihan aja Bu, meskipun belum jadi nggak apa-apa, latihan aja. Udah jadi Pak. Ya udah disebar aja Bu. Iya nggak apa-apa, seadanya dulu aja disebar. Kita latihan mendapatkan link kan. Disebar. Ya udah jadi. Oh udah jadi, bagus dong. Kita sebar. Tapi maksudnya Kak, kemudian yang privasi. Oh, nggak apa-apa, nanti bisa diotak-atik sendiri, Bu, diedit aja. Oh. Kemudian rahasia sama bisa membaca. Saya ulangi ya. Yang masih belum paham, lihat layar Zoom saya. Yang sudah paham langsung aja.
klik ini sebar atau share di sebelahnya roda gerigi ini. Kita klik sebar atau share. Kita pilih yang ini, privasi. Kita pilih ubah privasinya. Jadi rahasia atau script ini rahasia. Ada gambar mata disilang. Maksudnya yang bisa buka hanya yang punya linknya saja. Ya, kita klik. Kemudian yang bagian bawah ini adalah dapat membaca. Ya, dapat membaca. Karena apa? Kan ini media pembelajaran, mereka hanya bisa melihat dan memberikan komentar. Beda kalau activity, misalkan, anak-anak apa pendapatmu tentang ini? Berarti kan menulis, ya kan? Karena ini bentuknya konten pembelajaran, berarti ya ini dapat membaca. Itu ya, silahkan. Jika sudah, di-save, teruskan, lanjutkan, kembali. Sampai situ dulu. Yuk. Rahasia, script, dan dapat membaca. Read atau view. Silahkan. Pak, setelah save back, Pak. Ya, setelah save back, kembali. Penting sudah di-save dulu kan? Iya. Ampun. Ya. Setelah dapat membaca, di-save Bu Betty, diklik pojok kanan atas itu ada save. Ini Bapak Pangari tadi, terima kasih. Udah ya. Tadi rahasia atau apa ya? Rahasia. Atau private? Rahasia Bu, rahasia. Ya, itu rahasia. Secret. Yang belakang nggak boleh lihat itu Bu. Secret ya? Ya, secret. Ya. Pak, nanti linknya otomatis tersimpan ya, Pak? Ya, belum, sabar, belum. Kita belum Bu, belum ke situ, tenang. Belum. Secret. Kembali. Ya. Ya, sekarang kalau sudah, bentar. Ini udah mau selesai nih Bu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan, lihat layar Zoom saya ya. Dicek dulu di sini sudah apa namanya? Sudah rahasia belum sininya, sudah bisa membaca belum ya. Karena fungsi dari Padlet kita adalah media pembelajaran ya, bukan activity ya. Berarti mereka bisa melihat dan memberikan komentar. Berarti pastikan rahasia membaca. Sip. Jika sudah, tak lanjutkan bawahnya. Sebar. Berarti udah, kalau Bapak Ibu mau dibagikan ini aja. Salin copy link clipboard. ini diklik aja. Udah, kalau udah diklik udah menyalin nih. Clipboard. Udah, kita salin klik, nanti ada tulisannya ini, menyalin URL ke clipboard Anda. Udah, pindahkan aja di kolom chat kita, ini punya saya. Nah, udah jadi. Tuh, kok Brini belajar satu-satu. Pak Zen, Pak. Oke, sudah ya, terus bentar, belum selesai. Bentar ya. Kalau sudah disalin, saya kenalkan juga di bawahnya nih. Sudah di copy. Udah dipastikan aja di chat Bu, di kolom chat. Nah, itu punya. Nah, jika sudah semuanya di sini, sekarang yang bawahnya ini. Kalau kita mau memindahkan jadi PDF. Ya ini kalau mau dipindahkan jadi PDF yang bawahnya ini. Bawahnya sebar share ini kan ada export. Simpan sebagai gambar, simpan sebagai PDF, CSV, Excel. Yang ini nggak penting ya, CSV, Excel ini nggak penting ya. Yang paling gambar, mau gambar atau PDF. Kalau gambar ya kayak gini, dijadikan kayak poster. Mind map kita jadi kayak poster. Gambar. Kalau PDF, yang tadi sudah saya jelaskan, PDF. Dicoba aja nggak apa-apa, diklik aja. Mau pakai gambar atau PDF, silahkan dicoba. Diklik aja nggak apa-apa kok. Ibu mau export, coba diekspor aja, gambar atau PDF, salah satu. Atau dua-duanya diklik juga boleh. Nanti akan seperti apa hasilnya sebagai gambar, dan nanti akan seperti apa hasilnya sebagai PDF. Dilihat perbedaannya. Kalau sebagai PDF, nanti langsung diklik aja print PDF atau cetak PDF. Nah, ini jadi gambar kan? Ini. Bisa kita copy, kita kasihkan ke anak-anak atau apa. Dan ini jadi PDF-nya. Ya. Silakan Bu. Kalau kita sudah nyimpan itu lihatnya kemana Pak?
Kalau sudah semua sudah terlaksana, lihatnya lagi kemana kan nanti maunya kirim ke jenengan. Oh ya, Lihatnya. Ya, oke. Setelah ini ya Bu ya. Setelah ini itu belum. Oh, gitu. Dengan pertanyaannya melampaui ya, melampaui. Ya, ini sudah semua ya Bu ya. Ini saya jawab Bu. Saya jawab, ini sudah waktunya selesai ya. Ya, kalau sudah selesai, udah kita sebar. Kalau mau edit ya tinggal edit aja. Seperti biasa kan udah edit aja. Ya, menunya cuma tadi aja modifikasi yang gambar roda untuk men-setting ininya. Kemudian untuk sebar ini mendapatkan linknya atau mengekspor, kemudian privasi kita ubah. Ya, kalau mau kembali ya ini aja, tinggal keluar dulu aja. Caranya keluar ini Bu, di pojok kiri atas kan ada tulisannya Padlet kecil nih. Nih. Wing, nah, nih pojok kiri atas ini saya lingkari nih. Nah, ada tulisannya Padlet kecil kan. Kita klik aja itu, nanti akan kembali ke layar utama. Dashboard, namanya dashboard. Dashboard itu adalah layar utama. Nah, nanti akan muncul sini, punya kita tadi. Udah, ini tinggal kita klik, nanti akan kembali ke tadi. Udah jadi, udah Bu. Selesai. Nggih. Itu yang linknya dikirim ke jenengan. Ya, Pak. Linknya yang tadi, jangan yang ini. Linknya yang tadi copy clipboard tadi loh, Bu. Ya. Betul ya? Ya, Pak. Nah, jadi sip. Sudah ya. Mantap. Menu cloning apa Pak fungsinya cloning ya untuk membuat kayak gini sama kan? Ibu membuat gini lagi sama. Coba diulangi Pak. Oke, diulangi. Ulangi dari mana Bu Lister? Peristiwa hujan. Bagus nih saya coba. Yang tadi Pak. Yang mana Bu? Yang mana? Dari mana? Dari mana ke mana? Halo? Sudah? Silakan Bu, dari mana? Oke, ada yang sudah nyoba ini belum PDF di export, udah ya? Kalau PDF hasilnya gini, lihat layar Zoom saya. Ini, tadi kan mind map-nya gini, ini saya ubah ke gambar. Kalau gambar ya jadinya kayak gini aja, gambar nih. Ya, seberapa luasnya ya, seberapa kita menggambarnya membuat. Kalau kita ada 20 ya besar sekali nanti. Kecil-kecil gitu, tapi resolusinya jelas. Ya. Kemudian kalau yang PDF, ya ini PDF. Udah bentuknya tertata gini, tapi bisa diklik. Ketika kita klik nanti loncat ke YouTube. Linknya, tergantung linknya tadi apa. Itu ya. Oke. Ini punyanya Pak Zen. Ngambil linknya bagaimana Pak Zen? Ngambil linknya, tadi Bu klik sebar. Ya. Bu. Sebar. Udah. Yaitu copy clipboard. Sudah Pak. Ya udah, itu udah diambil Bu. Iya, Ibu, sudah. Iya, udah. Sekarang Ibu pastekan saja di chat ini, Zoom ini dipastekan aja. Udah jadi itu. Oh iya ya Pak ya. Tadi tinggal di-share. Oke. Sekarang terakhir ya, ini saya memperkenalkan aja. Mau dibuat apa enggak terserah, saya memperkenalkan aja yang terakhir ya. Saya akan buat baru lagi. Ini lihat layar Zoom saya aja, nanti intinya sama kok ya. Lihat layar Zoom saya semuanya. Ini berarti Bapak Ibu sudah bisa. Ini saya akan memperkenalkan yang satu lagi kronologi ya. Oke. Ibu nggak usah bikin ini nggak apa-apa. Lihat aja, ini saya perkenalkan. Karena intinya sama kok, cuma penataannya yang berbeda. Tadi saya pilih yang kronologi ya, yang pojok kanan bawah ya. Kalau yang pertama tadi kan kanvas. Kalau yang ini adalah kronologi. Ini saya Balik ke awalnya itu kemana Ikut? Pojok kiri atas ada tulisannya Padlet Bu. Pojok kiri atas ada tulisannya Padlet. Pojok kiri atas. Ya. Pojok kiri atas ya. Ya, ada tulisannya Padlet. Nih, ini ya contoh ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini nggak saya ubah, langsung aja. Kronologi itu kayak gini Bu. Susunannya nggak bisa kita otak-atik karena dari kiri ke kanan. Tapi kalau susunan urutannya bisa. Tapi untuk atas bawah nggak bisa, hanya bisa kiri ke kanan. Contoh, nah, misalkan ini judulnya adalah pengantar.
kronologi itu yang bagian keberapa ya, Coach? Kita punya kok bahasa Inggris semua. Bagian tema pojok kanan bawah, Bu. Pojok kanan bawah. Temanya. Timeline. Ya, betul, timeline. Ya, betul, timeline. Ya, istilah lainnya bahasa Jepangnya timeline ya. Ini pengantar hujan, kita deskripsi, bla 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 bla. Kita kasih gambar. Kita tambahkan lagi, geser ke sini lagi. Fase 1. Tadi ada yang hujan kan? Tambahkan lagi. Ini fase 2. Ini urut. Nah, tambahkan lagi fase 3. Nah, tambahkan lagi misalkan ruang tugas. Judul ruang tugas. Nah, sip. Nah, ruang tugas. Tambahkan lagi misalkan sini kuis. Nah, oke ya. Ya udah, di sini misal ruang tugas kemarin ini misalkan nih link ya. Kita ini linknya kita kasih live worksheet aja di sini juga bisa. Live worksheet pekerjaan kita kasih di sini. Jadi Anda bisa langsung mengerjakan, nilai masuk ke kita. Udah. Kuis kita tambahi lagi, tambahkan. Kita kasih link, word wall-nya masukkan di sini, word wall-nya udah. Jadi ketika anak ngeklik langsung main game. Nah, tuh. Ini intinya hampir sama kayak Tingling kemarin, Bu. Ya, kalau Tingling kemarin satu gambar kasih tombol kecil-kecil muncul banyak. Kalau ini sudah langsung muncul tulis-tulisannya. Kayak blog namanya kan. Kalau kemarin kan gambar yang memenuhi banyak tombol-tombol. Kalau ini kita bisa atur urutannya. Kalau kita ubah juga bisa. Yang nomor 3 kita ganti jadi yang sini nomor 1. Nomor 1 kita ubah bagian belakang. Tulisnya taruh bagian depan. Nah, kita geser-geser aja klik kiri. Nah, jelas. Itu ya. Pak, kalau tengah-tengah mau ganti tema gimana? Bentar ya. Pak, kalau di tengah-tengah saya mau ganti ini gimana? Ganti temanya. Ya ini aja. Klik yang ini ya, titik 3 ini. Berarti kan ini saya perkenalan aja, lihat layar aja, nggak usah dicoba, nggak apa-apa. Kalau mau ngubah ini temanya, bentar ya. Titik 3 ini ubah format. Nah, belum muncul. Nah. Coach, kode untuk kronologis ini masih ada keterikatan antara yang pertama tadi nggak, Coach? Nggak ada, itu kan cuma ganti tema aja, Bu. Cuma ganti template-nya aja. Ganti tema. Ganti. Tidak keterikatan dari waktu kita membuat yang pertama. Enggak. Nah, ini saya ganti jadi kisi. Itu ya. Oke, saya ulang lagi aja yang bingung. Saya ulang lagi sekali lagi. Oke, saya ulangi ya. Ini saya hapus dulu aja. Oke, mari Ibu, Bu Lulut. Sudah malam ya. Kalau kita mau bikin baru, kan ini udah jadi. Ini udah jadi kan punya kita. Gelap, Bu. Ya, udah maghrib. Ini kita punya udah jadi ya. Kalau kita mau bikin lagi, ya kita buat Padlet lagi. Nah, kan tema yang kanvas kan udah. Kanvas kan udah, fungsinya tadi udah ya, mind map. Yang dinding, ini udah saya jelaskan tadi semuanya. Nah, sekarang bisa juga kita coba ini, kronologi atau timeline. Kita pilih timeline. Ya. Intinya sama, Bu. Intinya sama. Ya. Udah ya, ini settingan biasa aja, di setting sendiri. Langsung saya lanjutkan aja. Bapak, supaya izin bertanya. Bentar ya Bu ya, setelah ini. Udah kan, langsung posting aja. Udah, kalau timeline, kalau kanvas tadi kan kita tambahkan, bisa kita otak-atik tempatnya kan, mau kanan, kiri, tengah, atas, bawah. Tapi kalau timeline atau kronologi ini, itu penempatannya kiri ke kanan. Nggak bisa kita ubah kayak berantakan, kayak mind map itu nggak bisa.
dan nggak ada menu panahnya, nggak ada. Nah, karena di sini ada kayak garis. Nah, ini adalah timeline atau kronologis. Nah, misalkan ini pengantar. Tambah lagi materi 1. Tambah lagi sesi misi 1 tugasnya. Tambah lagi materi 2. Udah tinggal dilengkapi aja ini. Kasih gambar, video, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Itu ya. Ya, itu sama Bu. Pengisiannya sama. Tambah pos yang pojok kanan bawah ini untuk menambahkan posnya. Itu ya. Nah, Bu Ari setelah ini ya. Bu Ita dulu. Pertanyaannya apa, Bu? Kalau tadi di template di awal itu kalau pas ada tulisan beberapa template itu ya Pak ya, yang di kronologi itu bisa atas bawah Pak? Gambarnya itu? Peta letaknya maksudnya? Ya, ya, tapi pada faktanya nggak bisa. Kayaknya itu untuk yang premium, Bu. Oh. Ini nggak bisa, ini nggak bisa dipakai. dipakai. Oh iya. Oh iya. Ya, memang di gambarnya gitu. Ini nyata kan nggak bisa. Karena kayaknya itu untuk yang premium. Ya, terus ini ada yang tanya satu lagi. Kalau yang sudah jadi Padletnya, lalu ingin dirubah temanya bisa tidak, Pak? Bisa. Contoh ya. Contoh nih Bu Ari. Bu Ari ya, dia. Ya. Misalkan tadi kan saya sudah pakai kronologi atau timeline ya. Cara ngerubahnya gimana? Cara ngerubahnya kok kayaknya nggak cocok ya. Tak jadikan kanvas saja deh. Misalkan ya. Caranya di pojok kanan atasnya ada titik 3. Titik 3 ini diklik. Nah, nanti pilih yang ubah format atau format change. Ubah format. Kalau mau mengkosongkan semuanya ya bawahnya ini, delete all ini, kosongkan semua postingan. Ya. Kalau mau ubah format ini, ubah temanya ini, ubah format. Klik untuk merubah tema. Mau diganti apa? Oh, mau tak ganti kanvas saja deh. Klik aja kanvasnya. Nah, otomatis tema kita akan berubah. Pengaturannya akan berbeda. Nah, langsung berubah nih. Ini langsung jadi template kanvas. Nah, ini ya. Nah, bisa kita pindah. Karena sudah kanvas kan. Tinggal kita tambahin deskripsinya aja, video dan sebagainya. Sudah bisa kita otak-atik, sudah kita kasih ini juga, panah juga. Nah, Pak, saya ubah lagi. Boleh, ubah lagi. Misalkan ubah format lagi. Kita nyoba ya sambil latihan ini ya. Coba lihat ya. Kolom. Susun konten dalam bentuk kolom. Nah, ini kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, kolom 1 misalkan caranya ganti gimana nih kolomnya nih? Klik aja 2 kali. Nah, misalkan di sini terkait permasalahan. Simpan. Nah, ini postingan-postingan. Tambah kolom lagi. Dampak. Nah, nanti sini konten-kontennya, teori dan sebagainya. Sini tambah kolom lagi, solusi. Nah, bisa. Tergantung ini apa? Bebas. Atau misalkan sini mamalia. Terus sini misalkan nanti lagi moluska. Nah, simpanan nanti materi-materi tentang itu. Ya, ini yang kolom ya. Bisa kita ganti gini geser. Nah, silakan Bu. Ya, izin bertanya, ketika berubah format, itu urutannya juga berubah ya, Coach? Itu ya. Kalau urutan berubah kan kita bisa mengatur susunannya lagi, Bu, nggak masalah. Tetap bisa kita ubah. Oke, masih bisa bisa digeser ya. Yang saya tidak bergeser itu hanya formatnya gitu ya? Iya, yang berubah itu cuma formatnya. Maksudnya kayak rule-nya, aturannya berubah. Ini kan bisa saya ubah nih, misi saya di sini, 2 di sini, pengantar di sini. Nah, geser-geser masih bisa. Ya. Nah, solusi saya ganti sini. Ya, terima kasih. Siap, Bu. Pak Zain, saya ada masalah sedikit. Pak Zain, saya share screen ya. Tolong ya Pak Zain, ada sedikit masalah.
Boleh. Saya tadi milih kronologis, tapi yang keluar tampilannya ini. Oh ya, silakan Bu di share screen. Silakan. Belum bisa, Pak. Belum diizinkan. Udah Bu, udah. Ini tadi kan bisa Bu, Ibu yang lainnya Ya, Pak, bisa. ini. Oke. Ini masalah saya, Pak. Benar, belum muncul. Oh, belum. This is embarrassing. Go back aja, go back Bu. Back ini. Ini go back ini nih. Ini yang ini loh, yang merah loh, warna merah ini loh. Nggak mau, Pak. Tadi udah saya cek nih. Oh, nggak mau. Nggak mau. Iya, Pak. Go back, mau try again tuh nggak mau, Pak. Oh gitu. Ya udah kalau gitu Ibu pulang dari awal aja. Ibu ini aja tulis saja padlet.com lagi. Tulis saja lagi padlet.com. Nggak hilang kok Bu, tenang aja. Yang tadi nggak hilang karena otomatis nge-save. Otomatis itu setiap perubahan kita tuh nge-save. Tuh, masih ada kan? Oh, iya Pak ya. Jadi otomatis nge-save pada editan terakhir kita. Ya, saya itu pilih yang bawah. Ya, coba. Bisa. Oh iya. Bisa ya Bu ya? Oke. Iya, oke, makasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Ya, mungkin itu ya dari saya udah selesai, tinggal dimodifikasi. Ya, kira-kira kalau dengan media ini kira apa Bapak Ibu mau gunakan untuk apa? Ada yang mau sharing nggak nih mungkin untuk penutup nih Mas, ada waktu 2 menit. Kalau media kayak gini biasa untuk apa nih? Bu Tisna deh, Bu Tisna. Saya ya, saya ya? biasa pakai untuk refleksi, Pak. Refleksi setelah pembelajaran. Ya, biasanya memang saya kalau misalnya refleksi pembelajaran itu pakai fotonya anak-anak sehingga kan mereka ketika posting dan memberikan komentar setelah materi, kalau Padlet kan bisa ya dikasih foto tadi coach memoto diri sendiri gitu ya. Ya silakan foto ekspresi terakhir setelah layanan Bu Tisna gitu ya. Sehingga mereka ekspresif dan menuliskan ini refleksinya mendapatkan layanan atau materi saya seperti apa, harapannya apa. Biasanya untuk itu coach, kalau saya untuk refleksi siswa seperti itu. Oke. Ya, makasih Bu Tisna. Ini saya contohkan langsung aja ya. Maksudnya Bu Tisna itu gini. Cara membuatnya gimana kalau untuk refleksi? Tinggal kita buat Padlet ya. Ya, kalau untuk refleksi biasanya ya dinding ini atau kisi atau daftar. Ya, dinding, daftar, kisi ini untuk susunan aja sih. Nah, supaya bisa rapi mungkin kita pilih kisi nih. Kalau untuk tempat anak beraktivitas atau tempat anak berkreativitas ya. Caranya ya, misalkan ini judulnya misalkan insight pembelajaran. Hari ini apa? Uraian, bisa tulis instruksinya. Tuliskan apa kesan dengan pembelajaranmu hari ini dengan Miss atau Mr. Zen hari ini misalkan. Icon dan bla 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 diisi sendiri, kemudian saya simpan. Nah, ini udah jadi ya, udah jadi. Nah, sekarang gimana caranya supaya anak bisa menulis? Perhatikan dulu ya. Caranya ininya, privasinya yang kita ubah. Yang ini klik sebar ini, yang kita ubah ini, ubah privasi. Ini tetap rahasia, ya. Kemudian izinkan bagi pengunjung untuk write atau menulis, writing. Ya udah ini udah betul. Jadi mereka bisa menulis di situ. Nah, tergantung instruksi apa, tuliskan apa kesanmu, tuliskan. Nah, bisa juga tambahkan, berikan fotomu, ekspresikan semangatmu, ya, semacam itu. Klik aja, udah kan? Udah selesai nih. Menulis sudah, rahasia udah, kita copy aja. Ting, udah. Kalau udah kita nggak usah kasih konten apa-apa kan. Nah, sekarang ini silakan saya dikasih chatnya udah.
Ya, nanti anak-anak akan mendapatkan papan seperti ini kosong. Kemudian anak bisa menulis di pos ini. Sesuai instruksinya apa? Tuliskan apa kesanmu dan kasih fotomu. Ya udah, ini tuliskan misalkan namanya siapa, Yakin, Solo, misal absen 32, kesannya alhamdulillah bla 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 bla. Kemudian misalkan kasih foto. Nah, mulai kamera. Ya, atau mungkin kasih gambar semacam itu tadi yang dari Butisna. Nah, itu yang tadi maksud saya sebagai media aktivitas ya, jadi kosongan karena memang untuk menulis anak-anak. Oke, ini ada yang mau nulis Bu Sugiya. Nah, tulis saja contoh ya. Ya, silakan mau ada tanya, 2 menit lagi kita selesai. Pak, sambil berjalan bisa bertanya. Ya, saya jawab ini dulu. Kalau yang mode seperti buat ada lagi nggak Pak? Sepengetahuan saya mengeksplorasi tools ya, aplikasi ada, tapi sangat-sangat rumit. Namanya adalah Genially. Genially itu pertama berat, lemot ya. Kita bikin pun berat banget karena saking banyaknya fitur ya. Yang kedua, buka anak-anak pun juga nggak berat juga. Yang ketiga, bikinnya agak susah ya. Sudah lemot, susah, jadi nggak saya sarankan ya. Saya bikin kalau buat aja saya 5 menit bisa bikin, dengan Genial itu bisa sampai 3 jam. Cuma gara-gara rumit sama itunya ya. Kemudian nih untuk membuat media pembelajaran yang ini kan mengumpulkan alat pembelajaran. Kalau yang bikin alat pembelajaran ada enggak? Contohnya gimana alat pembelajaran Bu? Mungkin saya tanya kembalikan lagi ke teman-teman. Dengan Padlet ini bisa nggak untuk alat pembelajaran? Ada yang bisa jawab kah? Silakan. Sambil yang mau silakan. Coach izin tanya, Coach menyela sebentar. Ya. Silakan. Silakan Bu. Ini saya coba buat yang kronologi, kemudian saya mau ganti latar belakang yang warnanya itu seperti yang tadi di kanvas, tapi tertutup sama yang ininya, Coach. Yang tulisan tablet ruang penugasan seperti itu, Coach. Gimana? Coba saya screen, Bu. Ininya tertutup. Coba saya screen. Bentar. Ini Coach. Ini saya mau ininya tertutup seperti ini, Coach. Belum muncul ya, Coach? Oh, udah. Ibu pengen apa ngedit? Iya, ini nih yang di sininya nih tertutup. Oh, ya udah Bu, Ibu kira-kira aja kan Ibu hafal kan itu apa kan? Yang ini kan titik 3. Sebelah kiri sampah, sebelah kiri pensil. Jadi nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Oh, ini nggak ada masalah. Ya ada masalah itu mah batasan dari Padletnya. Oh iya iya. Itu ya. Terima kasih Coach. Iya. Siap, nggak ada masalah Bu. Terus apakah kronologi jadi tugas? Tidak, 1 aja cukup ya. Jadi tugasnya itu opsional Bu, bebas ya. Tadi kan Ibu sudah bikin yang kanvas kan, ya udah itu sudah jadi kanvas di situ. Jadi nggak perlu sempurna. Nah, ini Bu Sugiya yang ngasih fotonya ya kayak gini. Itu ya, Ibu ya. Nanti kita belajar lagi, kita masih belajar Mentimeter, kita masih belajar Mentimeter untuk media presentasi ya, interaktif, Google Sheet ya. Kemudian kita belajar ada lagi namanya Limnu atau Whiteboard V yang papan tulis digital itu. Oke ya, ya nanti seperti yang saya katakan awal, atau sesuaikan aja dengan karakteristik, sesuaikan aja dengan cara mengajarnya. Kira-kira bisa digunakan untuk apa? Itu ya. Dari saya seperti itu. Terima kasih sekali. Karena yang namanya alat itu bukan alatnya yang penting, tapi tentang ide kita dan bagaimana kita bisa memanfaatkan. Itu ya kalau dari saya. Tugasnya salah satu aja Bu, yang ini atau yang tadi. Oke. Jadi sampai Bapak Ibu terbebani oleh tugas, sampai bingung PPG-nya jadi kacau semua ya kan. Yang penting adalah ketuntasan, belajar dulu aja mandiri pelan-pelan. So, minimal kalau Ibu sudah bisa login, bisa create masuk ke papan, sudah jadi create-nya, masukkan link-nya. Itu udah jadi kok gitu loh. Selesai.
Ya, itu aja kalau dari saya. Terima kasih sekali ya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ini bentar lagi maghrib ya. Besok kita ketemu lagi berarti minggu depan. Tinggal 2 sesi akhir ya. Minggu depan di hari yang sama, Rabu sama Kamis. Hari Rabu ya, Coach? Hari Rabu, betul. Hari Rabu sore, Rabu Kamis. Kamis nanti selesai, harapannya nanti Jumat nanti bisa saya share untuk sertifikatnya. Ya. Jangan terpaku, jangan terlalu gampang. Itu kan yang sudah praktek di sini tuh udah jadi tugasnya, nggak usah dikumpulin apa-apa. Minimal Ibu login, bikin papannya udah kirim linknya. Itu kan untuk ketuntasannya aja, Bu. Kalau pengembangan itu kan sendiri, mandiri. Itu butuh waktu, sampai berjam-jam itu butuh waktu kalau Ibu mau bikin serius untuk share ke anak-anak. Gitu. Mungkin itu aja ya dari saya. Nanti kita sama-sama. Nanti saya share untuk rekamannya sama form seperti biasa. Itu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach.